Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya pelajaran seni budaya. Dan sekarang Ibu mau membahas tentang keunikan gerak tari tradisional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, saya semangat untuk belajar hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang keunikan gerak tari tradisional. Gerak tari tradisional merupakan motif dari gerak yang mempunyai salah satu keunikan pada tari, yaitu motif gerak yang dapat dilihat pada gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, dan gerakan anggota tubuh lainnya. Setiap tari tradisional memiliki keunikan ragam gerak yang menjadi ciri khas tarian, yaitu seperti melakukan ragam gerak tradisional haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai tarian itu berasal. Wow, keren. Berarti kalau tari saman ya Bu ya, keunikan geraknya itu memakai musik eksternal ya Bu, kayak ada tepukan tangannya gitu. Ya, benar sekali, benar sekali. Kamu pintar. Nah, tidak tari saman aja ya yang mempunyai keunikan gerak tari, seperti tari merak juga. Tari merak apa coba keunikannya? Ya seperti kostumnya yang ada pada sayap tari meraknya. Keren kan? Wow, sejujur itu aku takjub banget ya. Sebenarnya kayak bangga aja gitu kalau misalkan kita tuh ada di negara Indonesia yang punya banyak adat budayanya, seperti salah satu atau salah duanya kayak tari-tarian tradisi itu loh. Ya ampun, aku bangga banget. Oke, Ibu akan lanjutkan kepada jenis penyajian tari tradisi ya. Nah, di jenis penyajian tari tradisi mempunyai deskripsi seperti pertunjukan tari tradisi. Secara penyajiannya dapat dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, drama tari, dan tari bertema. Jadi ada 5. Tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, drama tari, dan tari bertema. Tari tunggal adalah tarian yang memang dibawakan satu orang saja. Tari berpasangan yaitu 2 orang, tari berkelompok yaitu 2 orang atau lebih, drama tari yaitu yang mempunyai cerita di dalam garapan tari tersebut, dan tari bertema bedanya apa coba dengan drama tari? Ayo. Wah, saya tidak tahu Bu bedanya drama tari dan tari bertema. Kan sama-sama punya cerita. Tema kan sama dengan topik cerita. Gimana sih? Aduh. Hahaha, penasaran juga ya kamu. Oke, drama tari di sini maksudnya bentuk penyajiannya memiliki desain dramatik, ya. Dan peragaan drama tari itu menguasai aspek gerak dan juga ekspresi yang mempunyai naskah di dalamnya. Misalkan cerita si Roro Jonggrang, ya. Nah, cerita si Chandra Birawa, Rahwana. Nah, itu termasuk ke dalam drama tari, ya. Di dalamnya itu mempunyai naskah dan dialog-dialog. Tetapi kalau tari bertema tidak mempunyai dialog, tetapi merupakan tari penggambaran seperti tari kijang atau tari merak. Itu termasuk ke dalam tari bertema karena temanya itu tema yang diambil dari perangai binatang. Jadi bedanya drama tari mempunyai naskah atau dialog di dalam garapan tari tersebut atau karya tari tersebut, dan kalau tari bertema tidak mempunyai naskah. Mengerti ya? Jadi contohnya dari tari bertema ya tadi yang Ibu sebutkan, seperti tari merak, tari kijang yang diambil dari perangai binatang. Itu bisa juga diambil dari kegiatan sehari-hari, misalkan tari menanam padi, tari menyulam, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menjadikan karya tari atau garapan tari yang menarik. Wah, keren banget macam-macam penyajian tari. Ada tari bertema, ada drama tari, ada tari tunggal, ada tari berpasangan, ada tari berkelompok. Kalau saya sendiri berarti tari tunggal ya Bu. Kalau saya bersama laki-laki atau bersama perempuan juga tetapi hanya dua orang berarti tari berpasangan. Kalau tari berkelompok, kalau saya dengan kelompok saya ya Bu, lebih dari 2 orang gitu. Terus kalau drama tari
seperti yang tadi Ibu sebutkan, seperti seperti tari atau cerita-cerita yang diambil kayak cerita Roro Jonggrang, cerita Nyi Roro Kidul gitu ya Bu ya. Lalu kalau misalkan tari bertema seperti saya kemarin nih pentas di rumah di 17 Agustusan tari merak gitu. Nah, secara nggak langsung kamu tadi menjelaskan semua yang Ibu tadi jelaskan. Berarti kamu sudah paham, keren. Sekarang Ibu lanjut ke dalam unsur pendukung tari. Nah, unsur pendukung tari itu ada 2 dasarnya. Ada tata rias dan tata busana. Tata rias dan tata busana memiliki peran penting dalam pementasan untuk mendukung karakter tari yang hendak disampaikan. Ya, dan pada drama tari, unsur pendukung tari dalam bentuk tata rias dan busana memiliki peran penting karena menunjukkan tokoh dan karakter, ya kan? Kalau di drama tari kan punya cerita. Nah, setiap tokoh memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Dari tata rias dan tata busana itu semua bisa dibedakan, ya. Nah, itu. Iya, oh iya saya mengerti banget bedanya unsur tata rias dan tata busana ya Bu ya. Dan bagaimana fungsinya ya kan Bu untuk membedakan satu tokoh dengan satu tokoh lainnya. Dan untuk menyampaikan tarian tersebut itu ceritanya apa ya kan Bu. Dan kan misalkan beda ya Bu ya tari topeng kelana dan tari merak. Kalau tari merak kan kita harus cantik kayak aku kemarin cantik hihi. Kalau tari topeng kelana kan ditutupin topeng, itu berarti kan gak make up ya Bu ya. Ya semuanya kan pasti ada keunikannya. Balik lagi ya Bu ya ke topik keunikan gerak tari. Kayak tari topeng berarti keunikannya pakai topeng. Tari merak kita keunikannya pakai sayap merak, tapi kita dandan cantik gitu ya Bu ya. Betul sekali ya. Nah, itu termasuk ke dalam fungsi ya, yaitu untuk mempertajam karakter atau bisa membedakan satu tokoh dengan tokoh lainnya. Tari-tarian di Indonesia memiliki kekayaan atau keunikan tata rias dan tata busana. Karena setiap daerah memiliki ciri-ciri masing-masing ya. Tadi termasuk ke dalam keunikan gerak tari juga unsur itu ya. Seperti tata rias dan tata busana, itu termasuk ke dalam keunikan juga. Berdasarkan tata rias dan tata busana, seseorang dapat menebak dari mana tarian itu berasal. Dan setiap tari memiliki tata rias dan tata busana itu tersendiri ya. Tata busana dan tata rias berkaitan dengan tema tari atau karakter yang dibawakan. Tata rias dan tata busana berbeda-beda ya. Perbedaan ini yang disebutkan namanya keunikan gerak tari. Iya Bu, saya mengerti. Lalu Bu, apa lagi Bu? Ya, jadi kayak kesimpulannya tata rias dan tata busana tari itu biasanya masih tetap berpijak pada tata rias dan tata busana tradisional kalau tarinya tradisional ya. Hal ini menunjukkan identitas atau pengembangan gerak yang dilakukan sesuai dengan daerahnya atau kekhasan masing-masing daerahnya. Penonton melalui tata rias dan tata busana dapat dikenakan atau mengetahui dari daerah mana gerak tari tradisi itu dikembangkan atau berasal. Ya, mengerti ya? Nah, untuk minggu depan kamu mempersiapkan gerakan-gerakan tapi tanpa iringan musik terlebih dahulu. Kamu hitung aja 1 kali 8 sampai 8 kali 8 ya. Nanti persiapkan untuk minggu depan, oke? Ya, Ibu nanti lihat videonya. Kamu kirimkan saja videonya ya. Yang bagus ya. Wah, Bu, pasti saya buat tuh gerakan-gerakan tari tradisi. Emang harus tradisi ya Bu ya gerakannya ya Bu ya? Iyalah, di sini Ibu akan fokuskan gerakannya yaitu gerakan tari tradisi. Tetapi gerakan-gerakan umum juga boleh asal merangkai menjadi satu gerakan tari ya. Tidak boleh asal gerak ya, geraknya harus rapi, persiapkan ya karena ini untuk tugas kalian, bukan hanya untuk main-main, oke? Kalau main-main Ibu juga bisa ngasih nilai yang main-main ya, haha. Nah, lalu kamu buat 1 kali 8 itu sampai 8 kali 8. Ya, nah buat misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Oke, ya itu berarti 1 kali 8. Kalian buat sampai 8 kali 8 ya. Buat videonya sebagus mungkin dan videokan nanti ke Ibu
ya, buat yang bagus. Siap-siap Bu, saya mengerti. Nanti saya akan buat sebagus mungkin pokoknya. Tentang tadi saya sudah paham tentang keunikan gerak tari Bu. Alhamdulillah. Nanti saya akan pahami lagi ya Bu ya, sampai minggu depan. Nanti saya siap dibuatkan soal oleh Ibu dan saya siap menjawabnya dengan benar. Dan sesudah itu saya akan membuat video 1x8 sampai 8x8 untuk gerakannya. Nah, itu tidak memakai alat musik kan Bu? Hanya hitungan dan gerak saja ya Bu ya. Dan itu harus pakai hitungan ya Bu. Ya, benar sekali. Hanya geraknya dan hitungan saja. Perhatikan, harus memakai hitungan 1, 2, seperti itu. Ya, mengerti? Iya Bu, saya mengerti Bu, saya mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin, pelajarannya sudah selesai. Saya pahami betul Ibu materi hari ini. Terima kasih Ibu. Wah, keren. Ibu bangga punya anak seperti kamu yang bersemangat untuk belajar, ya. Dan yang memahami betul apa yang Ibu akan sampaikan materinya dan Ibu sudah sampaikan, ya. Oke, alhamdulillah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.